Sejak didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok oleh 5 negara anggota awal, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN telah mencatat kemajuan signifikan dalam modernisasi militer di antara negara-negara anggotanya. Brunei Darussalam bergabung pada 1984, disusul oleh Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, serta Kamboja pada 1999. Setelah berakhirnya Perang Vietnam pada 1975, negara-negara Asia Tenggara memasuki periode modernisasi besar-besaran angkatan bersenjata mereka. Namun, krisis finansial Asia pada 1997 sempat menghambat kemajuan ini. Selama masa ini, negara-negara ASEAN meningkatkan dan memodernisasi helikopter tempur, pesawat tempur, howitzer jarak menengah, tank, pengangkut personel lapis baja, APC, kapal angkatan laut bersenjata misil, serta jumlah personel militer. Walaupun pengeluaran pertahanan di Asia Tenggara relatif stabil terhadap PDB, angkanya meningkat secara signifikan dalam nilai absolut. Mari kita telah topik ini lebih lanjut. Indonesia, menurut Indeks GFP 2024, Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 15 kekuatan militer terbesar di dunia dengan skor indeks kekuatan 0,2251. Dengan populasi sekitar 260 juta jiwa, Indonesia merupakan negara keempat terpadat di dunia. Angkatan Bersenjata Indonesia, TNI, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, termasuk Korps Marinir, dan Angkatan Udara, dengan sekitar 400.000 prajurit aktif pada 2023. Anggaran pertahanan Indonesia mencapai 8,8 miliar dolar pada 2023, menjadikannya pengeluar militer terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Dipicu oleh upaya modernisasi yang berkelanjutan, pengeluaran ini diperkirakan meningkat menjadi 9,7 miliar dolar pada 2028, menurut Global Data. TNI bermula dari milisi informal dan perang gerilya selama Revolusi Nasional Indonesia. Sejak saat itu, fokus utamanya adalah menjaga stabilitas internal dan melindungi dari ancaman eksternal. Secara historis, militer memiliki pengaruh politik yang besar hingga reformasi pada 1998 menghapus perwakilan legislatif resmi mereka, meskipun pengaruh politik informal tetap ada. Sejak kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai pemberontakan lokal dan gerakan separatis, khususnya di Aceh dan Papua. Konflik Aceh diselesaikan pada 2005, tetapi ketegangan di Papua masih berlanjut meski ada upaya untuk menerapkan otonomi daerah dan mengurangi pelanggaran HAM. Secara ekonomi, Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-16 di dunia dengan PDB nominal lebih dari 1 triliun dolar. Dalam 2 dekade terakhir, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang luar biasa dengan pertumbuhan tahunan rata-rata di atas 5%, kecuali kontraksi 2,07% pada 2020 akibat pandemi. Diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia pada 2030, Indonesia merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di G20. Dengan populasi 272 juta jiwa, 2/3 diantaranya adalah usia produktif. Indonesia memiliki tenaga kerja terdidik lebih dari 130 juta orang dengan usia rata-rata 28 tahun. Kelas menengah yang berkembang pesat, kini berjumlah 52 juta individu, turut mendorong dinamika ekonomi negara ini. Indonesia menghadapi berbagai tantangan maritim yang mendorong modernisasi persenjataan militer. Komitmen politik Presiden Joko Widodo terhadap visi maritimnya menekankan pentingnya memperkuat anggaran pertahanan hingga 1,5% dari PDB. Strategi pertahanan Indonesia yang disebut revolusi mental, menyoroti kebutuhan akan kekuatan udara dan laut yang kuat, seiring meningkatnya signifikansi strategis kawasan. Dalam konteks ini, kebijakan 1000 teman, tanpa musuh, mempersulit pengambilan keputusan strategis dalam pengadaan persenjataan, yang berpotensi mengganggu keseimbangan kekuatan militer di kawasan ini. Vietnam menempati peringkat ke-22 dari 145 negara dalam indeks GFP 2024 dengan skor indeks kekuatan 0,3158.
Angkatan Bersenjata Rakyat Vietnam terdiri dari Tentara Rakyat Vietnam, VPA, Keamanan Publik Rakyat Vietnam, dan Milisi Pertahanan Diri Vietnam. VPA mencakup Angkatan Udara, Angkatan Laut, Pasukan Darat, Pasukan Penjaga Perbatasan, dan Penjaga Pantai, dengan sekitar 450.000 personel aktif dan potensi pasukan hingga 5 juta. Pada 2024, anggaran pertahanan Vietnam diperkirakan meningkat menjadi sekitar 7,8 miliar dolar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan, CAGR, yang diproyeksikan lebih dari 5% selama periode 2025 hingga 2029. Vietnam telah berpartisipasi dalam latihan militer bersama dengan Amerika Serikat, Singapura, Rusia, Laos, India, dan Brunei. Pada 2017, Vietnam meratifikasi perjanjian PBB tentang larangan senjata nuklir. Antara 2010 dan 2022, Vietnam menjadi importir senjata terbesar ke-15 di dunia dan masuk dalam 6 besar kawasan Asia Pasifik bersama Tiongkok, India, Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Dari 1995 hingga 2022, Vietnam mengimpor senjata senilai 9,16 miliar dolar, dengan Rusia menyuplai 81,5% dari total tersebut. Fokus militer Vietnam telah bergeser untuk mencakup misi keamanan maritim, meningkatkan kemampuan pertahanan udara, dan memperkuat angkatan udara. Permintaan yang meningkat untuk kapal perang angkatan laut, sistem pertahanan udara, sistem intelijen, serta peralatan pengawasan dan pengintaian, ISR, telah mendorong modernisasi militer. Lingkungan regulasi yang lebih baik membuka peluang ekonomi signifikan bagi perusahaan pertahanan Amerika, terutama setelah embargo senjata lama dicabut oleh Presiden Obama pada kunjungannya ke Vietnam pada 2016. Vietnam telah meningkatkan kerjasama militernya dengan India, memperoleh berbagai senjata canggih dan pelatihan militer. Jepang dan Australia juga memberikan dukungan pelatihan dan bantuan teknologi, yang berkontribusi pada pengembangan industri persenjataan dalam negeri Vietnam. Dengan bantuan asing, Vietnam mampu membangun kapal perang menggunakan desain luar negeri. Meskipun kemajuan signifikan, Vietnam masih menghadapi tantangan besar dalam modernisasi militernya. Banyak sistem era Soviet yang sudah ketinggalan zaman masih digunakan, dengan kemampuan yang jauh di bawah teknologi modern. Keterbatasan anggaran membatasi kemampuan Vietnam untuk memodernisasi persenjataannya, sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang hati-hati untuk menyeimbangkan peningkatan sistem yang ada dan pengadaan teknologi baru. Vietnam tetap berfokus pada ancaman dari Tiongkok, terutama di perairan Laut China Selatan. Untuk menghadapi tantangan ini, Vietnam telah memperluas dan memodernisasi angkatan lautnya dengan menambah kapal selam dan frigat modern yang memberikan kemampuan blue water. Meskipun keterbatasan, militer Vietnam tetap menjadi kekuatan yang tangguh, terutama dalam pertahanan pesisir. Fokus strategisnya pada pertahanan garis pantai dan perairan teritorial telah menghasilkan pengembangan kemampuan aktif angkatan laut dan rudal. Thailand menempati peringkat ke-25 dari 145 negara dalam tinjauan GFP 2024 dengan skor indeks kekuatan 0,338. Angkatan bersenjata Kerajaan Thailand, Royal Thai Armed Forces, mencakup Angkatan Udara Kerajaan Thailand, Angkatan Laut Kerajaan Thailand, dan Angkatan Darat Kerajaan Thailand, bersama dengan berbagai kelompok paramiliter. Pasukan ini terdiri dari 306.000 personel aktif dan 245.000 cadangan aktif. Raja bertindak sebagai panglima tertinggi, sementara Kepala Staf Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan mengawasi angkatan bersenjata. Antara 2005 hingga 2016, anggaran pertahanan tahunan Thailand meningkat lebih dari 3 kali lipat dari 1,98 miliar dolar menjadi 5,88 miliar dolar. Setara dengan 1,4% PDB. Sebuah analisis kredit Suisse pada 2015 menempatkan Thailand di peringkat ke-16 dalam indeks kekuatan militer global. Thailand juga melaksanakan tugas kemanusiaan, seperti mengawal pengungsi Rohingya ke Malaysia atau Indonesia dan memastikan keselamatan migran selama krisis pengungsi Indochina.
Laki-laki Thailand yang berusia di atas 21 tahun tunduk pada sistem wajib militer aktif, dengan durasi pelayanan yang bervariasi tergantung pada pelatihan cadangan dan latar belakang pendidikan mereka. Pada 2017, Thailand meratifikasi perjanjian PBB tentang larangan senjata nuklir. Selama Perang Vietnam, bantuan militer AS secara signifikan mempercepat rencana modernisasi militer Thailand, terutama setelah kemenangan komunis pada 1975 dan penarikan AS dari wilayah tersebut. Sejak 1990-an, Thailand fokus memperkuat armadanya untuk melindungi zona ekonomi eksklusifnya. Langkah ini termasuk pengadaan kapal induk Chakri Naruebet untuk mengembangkan kemampuan Blue Water. Reformasi militer yang bertujuan menciptakan pasukan yang lebih kecil namun terampil telah memprioritaskan pengadaan artileri, IFV, tank, kapal selam, pesawat tempur, dan frigat. Kekhawatiran akan tertinggal dari Malaysia mendorong Thailand untuk meningkatkan persenjataan yang ada atau membeli senjata bekas. Korupsi militer di Thailand sering menjadi sorotan, dengan pertimbangan politik domestik memengaruhi keputusan pertahanan. Sebagai contoh, pengadaan kapal selam seringkali dibenarkan dengan alasan untuk menyamai kemampuan negara lain. Setelah kudeta 2014, pengeluaran militer meningkat tajam, tren yang diperkirakan akan terus berlanjut di bawah cetak biru strategis nasional 20 tahun. Sejak 2010, Tiongkok menjadi pemasok utama persenjataan bagi Thailand, termasuk pesanan 3 kapal selam S-26. Thailand juga telah mendekomisikan senjata-senjata lama, meskipun volume arsenal modernnya sedikit meningkat. Persenjataan modern Thailand meliputi pesawat F-16 dan Subjas 39 Gripen, tank tempur utama T-84, serta frigat rudal Type 025T dan Type 053HT kelas Knox. Masalah politik internal Thailand secara signifikan memengaruhi perencanaan pertahanan dan operasi militer. Perubahan pemerintahan yang sering, kudeta, dan kerusuhan politik menciptakan lingkungan yang tidak stabil, menyulitkan strategi pertahanan jangka panjang serta pelaksanaan rencana modernisasi secara konsisten. Keterbatasan ekonomi dan prioritas lain dalam anggaran nasional turut membatasi pendanaan pertahanan. Hal ini memengaruhi kemampuan Thailand untuk berinvestasi dalam teknologi baru dan memelihara peralatan yang ada, yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam kapabilitas dan kesiapan militer. Meskipun menghadapi tantangan signifikan, militer Thailand tetap kompeten dan terlatih, terutama dalam operasi maritim dan pengamanan wilayah pesisirnya. Namun, stabilitas politik dan alokasi anggaran yang tepat sangat penting untuk memastikan kemajuan pertahanan di masa depan. Singapura menempati peringkat ke-30 dari 145 negara dalam tinjauan GFP 2024 dengan skor indeks kekuatan 0,487. Angkatan bersenjata Singapura, Singapore Armed Forces, SAF, yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta layanan digital dan intelijen, merupakan salah satu kekuatan militer paling maju secara teknologi di Asia Tenggara. Singapura mengalokasikan 4,9% PDB untuk pertahanan, dengan seperempat anggarannya digunakan untuk belanja militer. Setelah merdeka, militer Singapura awalnya terbatas pada 2 resimen infanteri yang dipimpin oleh Komandan Inggris. Penarikan Inggris pada 1971 meninggalkan Singapura dengan kemampuan pertahanan yang minimal, mendorong negara ini untuk memprioritaskan perluasan militernya. Israel, meskipun tidak diakui oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia, memainkan peran penting dalam pengembangan SAF. Komandan Pasukan Pertahanan Israel, Israel Defense Forces, IDF, membantu membangun SAF dari awal, sementara instruktur Israel melatih tentara Singapura. Kerangka IDF memengaruhi sistem pendidikan militer dan wajib militer Singapura, menciptakan hubungan keamanan yang erat hingga saat ini, termasuk pembelian senjata seperti senjata anti-tank Matador. SAF dirancang untuk menghadapi tantangan perang konvensional dan non-konvensional. Badan Sains dan Teknologi Pertahanan, Defense Science and Technology Agency, DSTA, mengelola pengadaan militer. Karena populasi yang kecil,
Singapura memerlukan pasukan cadangan yang substansial di samping pasukan aktif yang kecil. Semua pria yang sehat secara fisik wajib mendaftar pada usia 18 tahun, dengan penundaan diberikan untuk mereka yang menyelesaikan pendidikan pra-universitas, menerima beasiswa Komisi Pelayanan Publik, atau mengejar gelar medis di dalam negeri. Wanita, meskipun tidak wajib, semakin banyak mengambil peran di SAF sejak 1989. Rekrutan menjalani pelatihan dasar militer minimal selama 9 minggu sebelum bergabung dengan cabang tertentu dari angkatan bersenjata. Karena keterbatasan ruang di pulau utama, latihan amfibi dan tembakan langsung sering dilakukan di pulau-pulau terdekat yang terbatas atau di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, Thailand, Brunei, dan Indonesia. Angkatan Udara Republik Singapura, Republic of Singapore Air Force, RSAF, memiliki beberapa pangkalan di luar negeri, termasuk di Australia, AS, dan Prancis, untuk mengatasi keterbatasan ruang udara dan daratan. SAF telah berpartisipasi dalam berbagai misi internasional, memberikan bantuan militer dan kemanusiaan di Afghanistan, Irak, Timur Timur, pasca tsunami 2004, dan dalam gugus tugas 151 yang memerangi perompakan di Teluk Aden. Singapura juga merupakan anggota Perjanjian Pertahanan 5 negara, Five Power Defense Arrangements, FPDA, bersama Australia, Malaysia, Selandia Baru, dan Inggris. Pada 2004, militer Singapura dianggap sebagai yang paling maju di Asia Tenggara. Dari 2009 hingga 2018, Singapura secara konsisten mengalokasikan porsi tetap dari PDB untuk pertahanan, menjadikannya importir senjata terbesar di kawasan ini dan menduduki peringkat tinggi dalam indeks militerisasi global dari Bonn International Center for Conversion. Meskipun populasinya kecil, Singapura mengatasi keterbatasan ini dengan berinvestasi besar-besaran dalam teknologi mutakhir dan program pelatihan yang ketat. Pendekatan ini memastikan bahwa militernya tetap menjadi kekuatan yang tangguh dan efisien, mampu mempertahankan negara serta berkontribusi pada keamanan regional. Ketergantungan pada impor peralatan militer menciptakan kerentanan dalam keamanan rantai pasokan dan keterlambatan dalam memperoleh teknologi baru, terutama selama ketegangan internasional. Namun, industri persenjataan domestik Singapura yang mapan memungkinkan produksi dan ekspor kapal, artileri, dan kendaraan lapis baja secara lokal. RSAF dikenal dengan kemampuan operasional jarak jauhnya dan telah berpartisipasi dalam program F-35AS sejak 2003. Pendekatan Singapura yang mengutamakan efisiensi dan inovasi memastikan bahwa meskipun memiliki kekuatan darat yang kecil, militernya tetap kompetitif di tengah dinamika keamanan regional yang kompleks. Filipina menempati peringkat ke-34 dari 145 negara dalam tinjauan GFP 2024 dengan skor indeks kekuatan 0,4691. Angkatan Bersenjata Filipina, Armed Forces of the Philippines, AFP, terdiri dari Angkatan Udara Filipina, Angkatan Darat Filipina, dan Angkatan Laut Filipina. Selain itu, Kepolisian Nasional Filipina, Philippine National Police, yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri dan pemerintah lokal, bertanggung jawab atas keamanan sipil. Hingga tahun 2022, AFP mempekerjakan lebih dari 280.000 personel, termasuk 130.000 tentara aktif, 100.000 anggota cadangan, dan 50.000 pasukan paramiliter. Pada tahun 2021, anggaran militer Filipina mencapai 4,9 miliar dolar atau setara dengan 1,04% dari PDB. Angkatan Bersenjata Filipina tengah menjalani modernisasi besar-besaran untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya terhadap ancaman baru. Program ambisius ini melibatkan investasi sekitar 35 miliar dolar dalam 1 dekade ke depan untuk mengakuisisi senjata modern, peralatan canggih, dan teknologi terbaru. Salah satu fokus utama program modernisasi ini adalah meningkatkan kesadaran domain. Filipina berencana memperkuat kemampuan pengawasannya di wilayah perairan dan ruang udara untuk lebih efektif memantau dan merespons aktivitas di area-area kritis. Selain itu, peningkatan jaringan komunikasi sedang dilakukan untuk memastikan koordinasi yang lancar dan respons cepat selama operasi.
Prioritas lainnya adalah pengawasan dan pengintaian. Investasi sedang diarahkan pada sistem pengawasan canggih, pesawat pengintai, dan kendaraan udara tanpa awak, UAV. Teknologi ini akan memberikan Filipina kesadaran situasi yang lebih baik serta kemampuan menjalankan misi pengintaian yang efektif. Upaya juga dilakukan untuk memperkuat kemampuan pengumpulan intelijen guna menghadapi tantangan keamanan. Beberapa pengadaan dan kolaborasi terbaru menunjukkan kemajuan signifikan dalam rencana modernisasi. Filipina menandatangani kesepakatan senilai $375 juta dengan India untuk rudal jelajah supersonik BrahMos, yang secara signifikan meningkatkan kapabilitas rudalnya. Kolaborasi dengan pembuat kapal Korea Selatan, Hyundai Heavy Industries, menghasilkan akuisisi fregat kelas Jose Rizal, dengan 2 unit telah beroperasi dan rencana untuk 6 kapal patroli lepas pantai serta 2 korvet bersenjata rudal. Selain itu, kesepakatan dengan Swedia telah dicapai untuk rencana akuisisi jet tempur multiperan Gripen untuk Angkatan Udara Filipina. Meskipun ambisius, program ini menghadapi tantangan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan yang direvisi dan biaya pinjaman yang meningkat menjadi kekhawatiran dalam pendanaan modernisasi. Mencapai target $35 miliar akan membutuhkan peningkatan signifikan dalam pengeluaran pertahanan, yang bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Disputes wilayah di Laut China Selatan secara signifikan memengaruhi stabilitas regional dan lingkungan keamanan Filipina. Perselisihan dengan Tiongkok dan negara-negara tetangga lainnya mengenai batas maritim dan sumber daya meningkatkan ketegangan, sehingga Filipina perlu mempertahankan postur pertahanan yang waspada dan kapabel. Militer Filipina terus berkembang, tetapi masih menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan anggaran dan kompleksitas perselisihan wilayah regional. Hal ini membutuhkan keseimbangan yang cermat dalam perencanaan pertahanan dan alokasi sumber daya. Myanmar menempati peringkat ke-35 dari 145 negara dalam tinjauan GFP 2024 dengan skor indeks kekuatan 0,525. Angkatan Bersenjata Myanmar, dikenal sebagai Tatmadaw, terdiri dari Angkatan Darat Myanmar, Angkatan Udara Myanmar, dan Angkatan Laut Myanmar. Angkatan Darat Myanmar, cabang terbesar dalam angkatan bersenjata, secara historis menerima sebagian besar anggaran militer. Sejak 1948, Angkatan Darat memainkan peran kunci dalam konflik melawan lebih dari 40 kelompok pemberontak, membangun reputasi sebagai kekuatan yang tangguh dan cerdik. Pada tahun 1981, Angkatan Darat Myanmar dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, selain Vietnam. Pandangan ini diperkuat pada tahun 1983, yang menggambarkan infanteri Myanmar sebagai salah satu yang paling berpengalaman dalam pertempuran di kawasan ini. Angkatan Udara Myanmar, yang didirikan pada tanggal 16 Januari tahun 1947 selama masa kolonial Inggris, awalnya terdiri dari armada kecil seperti Airspeed Oxfords, De Havilland Tiger Motes, Oosters, dan Supermarine Spitfires. Peran utamanya adalah mendukung upaya kontra pemberontakan Angkatan Darat melalui dukungan udara jarak dekat, transportasi, dan logistik. Tatmadaw berada di pusat konflik besar sejak kudeta militer pada Februari tahun 2021, yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Kudeta ini menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis, memicu protes luas dan perlawanan. Gerakan perlawanan ini menyatukan berbagai kekuatan oposisi, termasuk aktivis, politisi yang digulingkan, pasukan pertahanan rakyat yang dipimpin warga sipil, dan kelompok bersenjata etnis. Mereka memiliki tujuan bersama untuk menggulingkan Dewan Administrasi Negara, SAC, dan membangun demokrasi federal yang sejati. Perlawanan ini telah mencapai kemenangan penting, seperti merebut kota strategis Myawaddy di perbatasan Myanmar-Thailand, yang terletak di negara bagian Kayin, Karen. Kota ini memiliki nilai strategis sebagai pusat perdagangan, dengan miliaran dolar barang melewati perbatasannya menuju Mae Sot di Thailand. Meskipun ada keberhasilan, perlawanan menghadapi tantangan besar karena keunggulan persenjataan militer Tatmadaw. Sebagai tanggapan terhadap konflik yang semakin intens, rezim memberlakukan Undang-Undang Wajib Militer pada Februari tahun 2024,
yang mewajibkan layanan militer bagi pria dan wanita dengan target merekrut 6.000 personel baru setiap tahun. Gerakan perlawanan saat ini berbeda dari pemberontakan sebelumnya karena kegigihan dan intensitasnya. Meskipun menghadapi tindakan keras brutal dari militer, perlawanan tetap teguh pada tujuannya. Keberhasilan merebut lokasi strategis seperti Myawaddy menunjukkan tekad dan kemampuan oposisi untuk menantang otoritas junta. China memainkan peran penting dalam konflik ini, menjaga hubungan dengan junta sembari juga berhubungan dengan kelompok bersenjata etnis. Kepentingan utama China adalah memastikan stabilitas di Myanmar untuk melindungi kepentingan ekonominya, yang menghasilkan tindakan penyeimbangan yang rumit dalam keterlibatannya. Dominasi militer yang historis di Myanmar terus memengaruhi tata kelola negara. Tatmadaw mempertahankan pengaruh substansial atas urusan politik dan administrasi, sering memicu ketegangan dan konflik antara otoritas militer dan sipil. Myanmar menghadapi pengawasan internasional yang intens karena pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, terutama terhadap etnis minoritas seperti Rohingya. Laporan pembunuhan di luar hukum, pengusiran paksa, dan pelanggaran lainnya telah memicu kecaman global dan sanksi, yang semakin mengisolasi negara ini dan memengaruhi hubungan internasional serta perkembangan ekonominya. Militer Myanmar memiliki pengaruh besar dalam politik dan masyarakat, tetapi menghadapi masalah internal yang signifikan. Kompleksitas hubungan sipil militer dan isu hak asasi manusia yang terus berlanjut merusak stabilitas dan perkembangan negara. Meskipun Tatmadaw tetap menjadi kekuatan utama di Myanmar, tantangan internal ini menghambat efektivitasnya dan memperburuk posisinya di mata internasional. Malaysia menempati peringkat ke-42 dari 145 negara dalam tinjauan GFP 2024 dengan skor indeks kekuatan 0,599. Angkatan bersenjata Malaysia, Malaysian Armed Forces, MAF, terdiri dari Angkatan Udara Diraja Malaysia, Royal Malaysian Air Force, Tentara Malaysia, Malaysian Army, dan Angkatan Laut Diraja Malaysia, Royal Malaysian Navy. MAF memiliki 113.000 personel aktif dan 51.600 anggota cadangan. Raja Malaysia bertindak sebagai panglima tertinggi. Namun, keterbatasan anggaran dan kekurangan personel di Angkatan Darat memengaruhi kemampuan operasional penuh unit-unit militer. Pemerintah Malaysia, di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, mengusulkan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 10% untuk mendukung pengadaan pesawat tempur dan drone baru. Namun, prioritas mendesak pemerintah termasuk memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak dan menangani tantangan ekonomi, membatasi alokasi sumber daya untuk militer. Tantangan lain termasuk upaya untuk meningkatkan keberagaman etnis dalam angkatan bersenjata, mencerminkan komposisi masyarakat Malaysia. Infrastruktur militer yang kurang memadai direncanakan untuk ditingkatkan mulai 2024. Malaysia menghadapi tekanan di Laut Cina Selatan, terutama dari taktik zona abu-abu, Grey Zone Tactics. China yang mengganggu eksploitasi sumber daya minyak dan gas di zona ekonomi eksklusif, ZEE, Malaysia. Di Laut Sulu, masalah penyelundupan, perompakan, dan kelompok ekstremis tetap menjadi ancaman. Malaysia adalah negara non-blok tanpa musuh jelas. Meskipun ada ketegangan dengan China di wilayah maritim, hubungan ekonomi yang erat membuat kemungkinan konflik militer kecil. Malaysia fokus pada stabilitas internal dan kontingensi intensitas rendah, menghindari persaingan militer dengan negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Singapura sejak krisis keuangan Asia lebih dari 25 tahun lalu. Angkatan bersenjata Malaysia memiliki tingkat kesiapan yang wajar, tetapi menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran dan kekurangan personel. Untuk mengatasi tantangan ini, kerjasama regional melalui ASEAN tetap menjadi prioritas. Inisiatif seperti ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM, dan ADMM Plus menawarkan platform untuk meningkatkan kolaborasi militer, berbagi intelijen, dan mendukung stabilitas kawasan. Dengan kerjasama yang erat, negara-negara ASEAN dapat mengatasi keterbatasan masing-masing dan memperkuat keamanan kolektif di Asia Tenggara.